Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebaiknya sebelum mulai acara, marilah kita berdoa. Semoga acara yang akan kita laksanakan bimbingan kelompok ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya teman-teman udah pada kenal belum ini? Belum. Ya kan ada pepatah nih ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau mau sayang harus kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Fikayatul Alia. Saya sebagai pemimpin kelompok di bimbingan kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Safira Mulya Pratama. Perkenalkan, nama saya Nabila Najwa. Perkenalkan, nama saya Anis Sylvia. Perkenalkan, nama saya Rizky Munadi. Perkenalkan, nama saya Masukul Laili. Perkenalkan, nama saya Lisri Ismayanti. Perkenalkan, nama saya Andini Poniati. Perkenalkan, nama saya Risalatul Azkia. Udah pada kenal? Sudah. Kedengeran nggak semuanya? Kedengeran. Coba, itu siapa teman-teman? Rizky Munadi. Nah, ya Rizky. Rizky, itu siapa? Lupa. Siapa namanya kak? Nama saya Lisri Ismayanti. Ya kak. Kak Lis. Kak Elis. Kalis. Ya boleh dipanggil Lisma kali ya. Boleh. Kak Elis. Kak Elis udah kenal belum sama itu? Sudah kenal. Siapa? Rizky Munadi. Kak cowok yang satunya ini siapa? Andini. Andini, bener gak? Benar. Ya semuanya udah pada kenal ya. Semoga setelah perkenalan ini kita saling bersilaturahmi biar dekat gitu ya. Ya teman-teman semuanya udah pernah mengikuti bimbingan kelompok belum? Di sini saya akan menjelaskan apa sih bimbingan kelompok itu. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan secara berkelompok yang terdiri dari 8 orang sampai 12 orang yang memanfaatkan dinamika kelompok, yang mana dinamika kelompok itu kita dalam melaksanakan bimbingan kelompok ini melaksanakannya dengan aktif. Jika kita mempunyai ide ataupun gagasan, kita ikut memberikan gagasan itu. Jadi kita di sini berdiskusi bersama-sama gitu, paham? Tujuan bimbingan kelompok ini juga bisa mengembangkan potensi dalam diri kita, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasi di depan banyak orang dan berbicara semaksimal mungkin di depan orang ya. Kemudian fungsinya juga di dalam bimbingan kelompok ini kita dapat mencegah suatu masalah yang akan kita bahas di dalam bimbingan kelompok ini. Jadi jika kita sudah melaksanakan bimbingan kelompok ini, kita bisa mencegahnya, maksudnya bisa mengatasi masalah yang akan kita hadapi ini. Ya, paham? Di dalam bimbingan kelompok ini, saya sebagai pimpinan kelompok dan kalian adalah anggota kelompok. Dengan menggunakan dinamika kelompok yang sudah saya jelaskan tadi, dinamika kelompok itu kita harus ikut aktif dalam bimbingan kelompok ini. Ya, jangan malu-malu. Kita harus berdiskusi bersama-sama untuk mengentaskan masalah yang akan kita bahas hari ini. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini juga ada materi topik, yang mana ada materi topik bebas dan materi topik tugas. Yang mana bebas itu kalian yang menentukan judulnya, yang menentukan materinya. Jika materi tugas, saya sendiri yang akan menentukan tugas itu, judulnya itu. Nah, setelah saya jelaskan, kalian mau milih yang mana nih, materi topik tugas apa materi topik bebas? Bebas. Bebas apa tugas? Bebas. Bebas. Berarti kalau materi bebas, judulnya dari kalian ya. Kalian yang akan menentukan.
Nah, kan tadi kalian udah milih materi topik bebas. Nah, sekarang siapa yang mau mengusulkan judul yang akan kita bahas? Boleh? Saya akan mengusulkan judul tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Ada lagi? Tentang bullying. Bullying. Ada lagi? Pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Nah, berhubung tadi kalian memilihnya topik bebas, berarti kalian yang memilih. Dan tadi kalian juga udah milih ya, ada 3 judul itu. Pelecehan seksual, bullying, sama pergaulan bebas. Nah, sekarang kita milih judul itu dengan voting kalian, ya. Coba dari sebelah kanan ujung. Kalau saya miliknya yang pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Tadi bullying. Bullying. Pelecehan seksual. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas sih kayaknya. Nah, berhubung kalian udah kelihatan ya dari voting itu sendiri yang banyak itu pergaulan bebas. Nah, kalau boleh tahu kenapa kalian memilih judul pergaulan bebas? Ya siapa? Oh iya teman-teman, tadi kan saya udah menjelaskan ya apa sih bimbingan konseling itu. Nah, kalian udah siap belum melaksanakan bimbingan konseling ini? Siap. Insya Allah siap. Ya, saya ingatkan lagi ya. Jika kalian ingin mengemukakan ide ataupun gagasannya, silakan angkat tangan dan berikan gagasan itu ya. Sudah siap? Siap. Nah, kalian kan udah siap ya, udah siap melaksanakan bimbingan kelompok ini. Nah, kalian tadi udah memilih ya, milih judulnya itu pergaulan bebas. Sekarang saya mau tanya, kenapa kalian bisa memilih judul pergaulan bebas? Ya, silakan. Alasan saya mengajukan dan juga memilih judul pergaulan bebas ini karena di lingkungan kita yang sekarang, apalagi di zaman Gen Z ini, banyak maraknya itu kasus-kasus yang menjerumuskan ke dalam pergaulan bebas. Misalkan dari tawuran, entah itu tawuran, kebut-kebutan, balap liar, seks bebas, itu kan masih termasuk pergaulan bebas. Jadi dikumpulkan ke dalam satu judul, yaitu judul pergaulan bebas. Izin, betul sekali yang dikatakan oleh Kak tadi. Menghasilkan banyak norma dan dampak negatifnya mungkin gitu kan ya, yang harus kita cari solusinya juga. Harus biar gimana nih solusinya nih biar norma-norma negatif, dampak negatif dari pergaulan bebas nih hilang gitu. Seperti itu juga kan harus didiskusikan gitu kan, Supaya tidak merusak bangsa gitu. iya benar seperti itu, Biar generasinya lebih baik ke depannya gitu. Iya, jadi benar ya teman-teman yang dikatakan, yang kata Kak Ani dan juga Kak Sahrul itu benar. Alasannya sekarang emang lagi marak-maraknya generasi Z ataupun remaja ya saat ini memang bergaul dengan secara berlebihan gitu ya. Contohnya yang tadi yang disebutkan Kak Ani, tawuran, seksual bebas dan lain sebagainya. Nah, yang dikatakan Kak Sahrul juga ingin membahas pergaulan bebas ini karena pengen mengetahui yang lebih luas dan bisa mengentaskan masalah yang sedang marak-maraknya ini, gitu ya teman-teman. Ada yang lain mau menambahkan? Cukup? Iya, baik teman-teman. Tadi bagus banget ya kalian memberikan alasan mengapa mengambil judul pergaulan bebas ini. Nah sekarang saya bertanya, apa sih yang dimaksud pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas adalah perilaku remaja yang menyimpang dan tidak sewajarnya.
Ya, silakan. Pergaulan bebas adalah suatu perilaku ataupun tindakan yang dimana kata bebasnya itu menuju kepada pelanggaran norma ataupun tingkah laku dari peraturan masyarakat itu sendiri. Ada yang lain? Cukup cukup terus jawabannya terjadi. Mungkin over kali ya, over dari perilaku yang positif lah seorang remaja itu harusnya kan yang positif gitu ya. Over dari ya perilakunya mungkin seperti itu. Iya, benar. Jadi pergaulan bebas ini adalah suatu perilaku yang menyimpang ya. Menyimpangnya kenapa? Karena mereka berperilaku secara brutal ataupun berlebihan sehingga mereka melanggar peraturan-peraturan yang sudah ada, yang sudah ditentukan gitu. Sampai sini paham? Nah, tadi udah alasan terus maksud pergaulan bebas itu apa? Sekarang apa sih contoh perilaku pergaulan bebas yang sekarang ini marak? Kak, Iya. contohnya banyak kayak tawuran, balap liar, candu alkohol, aborsi, seks bebas, dan masih banyak lagi lainnya. Izin menambahkan yang tadi dikatakan oleh Kak Ica itu benar. Salah satunya saya akan mengambil satu poin yang pertama yaitu pergaulan bebas, contohnya dari seks bebas. Nah, dari seks bebas ini contohnya itu kan pasti akan bukan hanya ke diri sendiri resikonya, akan tetapi ke keluarganya dan juga dampaknya itu bisa ke masyarakatnya. Nah, contoh dari seks bebas ini bukan hanya satu, dia melakukan seks bebas, akan tapi dia juga akan melakukan tindakan aborsi yang dimana itu sudah melanggar aturan norma. Ini nggak ada yang mau menambahkan? Cukup, Kak. Cukup. Saya simpulin tadi maksud dari pergaulan bebas tuh contohnya itu tadi banyak ya yang disebutkan Kak Ica, itu ada tawuran, seks bebas, ataupun sampai mereka itu melakukan aborsi, yang mana memang perbuatan itu memang benar-benar udah keluar dari jalur aturan. Benar yang dikatakan Kak Ani tadi, mereka itu sampai melakukan perilaku yang benar-benar sampai melanggar aturan gitu ya. Kemudian saya akan bertanya lagi, biasanya mereka itu melakukan pergaulan bebas ini di mana aja sih? Untuk sekarang mungkin ya kayak miras, minuman keras gitu tuh udah over banget sih kayaknya ya. Udah terlalu terang-terangan. Maka dari jika tidak dicegah nih, mungkin dampaknya bakalan leluasa gitu ya seperti itu. Makanya kayaknya kalau sekarang tuh udah terang-terangan banget, over lah. Oh, berarti di mana-mana ya gitu ya tempatnya, mungkin bisa Pantai gitu. di pantai, di jalan. Bekasnya itu nggak diberesin. Oh, iya benar. Jadi sekarang di mana-mana ya, karena sudah Enggak. zamannya kayak mereka itu berpikirnya sekarang tren gitu ya, mungkin seperti Tren buat itu. mereka. Udah tren. Karena kan itu termasuk salah satu peningkatan gaya hidup. Dari tahun ke tahun itu kan pasti adanya perubahan. Nah, perubahannya itu sedangkan yang ditangkap oleh remaja sekarang itu bukanlah perubahan yang baik, akan tetapi yang mereka tangkap itu perubahan yang buruknya. Misalkan tadi minum-minuman keras di tempat umum, udah terbuka. Kan kalau sedangkan yang dulu masih ada rasa malu mau minum minuman keras ataupun yang ya biasa kita ini yang hal yang paling kecilnya itu dari merokok. Merokok aja kalau semakan dianya masih kecil, takut gitu kan, ada rasa takut. Maka dari itu dia sembunyi-sembunyi, akan tetapi beda dengan zamannya sekarang, mau merokok dimanapun, mau dia usia berapapun itu udah nggak ada larangan, aturan, dia mau merokok sebanyak apapun disilahkan gitu. Entah itu dari diri sendiri ataupun orang tuanya itu tidak ada nasihat. Beda lagi sama kasusnya pergaulan bebas yang seks. Nah, kalau pergaulan seks bebas ya Kak. Nah, kalau untuk pergaulan seks bebas pun kayaknya kalau di zaman sekarang itu udah nggak ada dinding pembatas gitu tuh.
entah itu mau di semak-semak, di ruang yang Banyak yang viral gelap-gelap. soalnya. Iya, soalnya itu kan banyak, dan bahkan kita yang berhijab aja sampai terkena gitu kan, karena terkena dampaknya gitu tuh. Karena dari kasus itu ada aja orang yang mengenakan hijab tapi perilakunya kayak gitu. Padahal dia yang melakukan, tapi kita sendiri yang sebagai hijab gitu. Tapi kan kita ikut merasakan dampaknya gitu. Akibat Mencemar ya, perlakuan dia ya mencemarkan mencemarkan nama baik pengguna lainnya. hijab gitu tuh. Jadi Iya. tingkat rasa malu di zaman sekarang itu benar-benar hilang dan Minim gitu ya. Ada yang mau menyanggah ataupun menambahkan? Nah, benar ya teman-teman, tadi di apa yang dikatakan tadi Sahrul dan juga Kak Ani benar. Karena sekarang itu mereka merasanya apa ya? Ini udah tren loh. Udah saatnya kita kayak gini. Terus karena rasa malunya itu mungkin udah tipis kali ya. Jadi mereka itu melakukan sesuatu perilaku yang gak baik itu di mana-mana, ada di mana-mana. Ya, tadi Kak Ani udah mencontohkan seperti merokok gitu ya. Merokok kalau misalkan zaman dulu karena memang ada rasa malu gitu. Tapi sekarang dari kalangan anak kecil ataupun yang sudah dewasa ya, apalagi yang sudah dewasa itu udah ngelakuin gitu karena mereka udahlah udah waktunya gitu, yang lain juga udah pada ngerokok, jadi mereka tuh biar ngerasa keren, ngerasa bagus loh seperti ini, jadi mereka melakukan itu di tempat mana-mana gitu. Oh ya teman-teman tahu nggak sih apa yang menjadi dampak pergaulan bebas itu apa? Saya Kak, Ya. menurut saya itu dampak dari dari pergaulan bebas itu adalah menular. Kan ada pepatah dahulu itu pernah menyampaikan, seorang penyair ini su'ul khuluqi yu'di. Jadi yang dilakukan kejahatan ataupun keburukan itu akan menular. Jadi itu dampak yang paling kita takuti. Suatu saat nanti mereka itu akan menjadi seorang ayah. Suatu saat nanti mereka itu akan menjadi seorang ibu. Nah, kalau misalkan cara mendidik anaknya itu akan menurun. Kalau misalkan seperti itu. Karena seorang ayah dan ibunya itu seperti itu. Berperilaku bebas, pergaulannya bebas. Nah, itu yang kita takuti. Dan dampaknya lagi dari kekosongan para pemuda. Para remaja ataupun yang pemudinya itu mereka itu memiliki waktu yang banyak kekosongan sehingga mereka itu mengisi waktu kosong tersebut untuk hal-hal negatif. Karena di masa muda itu kita harus mengisi waktu-waktu kosong supaya nanti masa depannya itu sudah terbiasa. Faidha faragta fansab katanya. Kalau misalkan sudah menyelesaikan pekerjaan yang telah diselesaikan, maka kalian harus mengerjakan sesuatu yang akan dikerjakan. Nah itu. Dan ada lagi pepatah lagi, syair yang sudah lumrah mungkin di pondok pesantren ataupun di umum juga sudah ini, inna syabab wal farog. Jadi sesungguhnya pemuda itu kalau misalkan diisi dengan waktu kekosongan, inna syabab wal farog wazidah ditambah dengan gadget ataupun HP, laptop dan lain sebagainya, internet, itu kan kemana-mana ya, entah melihat seks, entah melihat orang-orang yang tidak patut dicontoh. Nah ditambah itu tuh, ditambahnya gadget dan lain sebagainya, tambah motor, tambah pergi-pergi ke tempat-tempat seks, minuman dan lain sebagainya. Berarti faktor awal itu sebenarnya perkembangan teknologi juga kali ya. Nah, Karena dengan adanya perkembangan teknologi kayaknya semakin dampaknya itu semakin meluas juga ininya. Norma-norma negatif yang di remaja sekarang Betul kan sekali. Jadi itu ada kelanjutan lagi, wajidata mafsadatun. Jadi akan rusak, para pemuda itu kedepannya bakal rusak. Ayya mafsadah, rusak pokoknya, merusak semua generasi. Jadi itu yang
saya takuti dampaknya itu banyak sekali. Kalau misalkan pergaulan bebas ini dibiarkan, kita harus mencari cara untuk menyelesaikan hal tersebut. Minimal kita sudah berusaha. Kalau misalkan kita tidak bisa untuk merubah semuanya, tapi kita harus meminimalisir setidaknya gitu. Itu saja Kak. Ya, terima kasih. Tapi di sini saya ingin menyanggah ya. Tadi yang dikatakan Kak Sahrul, berarti faktor penyebab pergaulan bebas itu dari perkembangan teknologi juga. Nah, kalau misalkan kayak gitu saya kurang setuju karena perkembangan teknologi itu juga nggak semuanya memang faktor penyebabnya itu dari teknologi, karena itu tergantung dari kita sendiri menggunakan media sosial itu. Kalau misalkan kita menggunakan media sosial dengan baik, pasti kita juga tidak akan terbawa gitu, tidak akan melakukan sesuatu yang buruk gitu. Kan kita juga banyak ya sekarang itu kayak selebgram sukses ataupun yang lainnya itu karena media sosial ya, karena mereka itu menggunakannya dengan baik gitu. Jadi bukan faktor utama sih ya itu dari pergaulan bebas gitu. Ya, tapi tetap ada sisi positif dan negatifnya. Bagaimana kitanya ya? Bagaimana kita yang menyikapi, yang melakukannya gitu ya. Ada lagi yang mau menyanggah atau setuju dengan pendapat yang lainnya gitu? Saya setuju dengan pendapat Kak Rizky, dan juga saya akan menambahkan dampak dari pergaulan bebas. Itu kan kalau tadi itu kan Kak Rizky yang dibilang Kak Rizky itu dampak eksternal ya. Kalau dampak dari internalnya dari kita sendiri, yaitu gangguan mental. Bisa aja dia nanti kalau misalkan udah enggak ini terjerumus, ini bisa jadi orang yang cenderung pendiam, stres, trauma berat. Itu tuh faktor yang harus kita hilangkan gitu tuh. Kalau bila perlu kita sehatkan nih orang yang udah terjerumus ke pergaulan bebas, biar jangan sampai dia tuh setelah apa ya namanya tidak melakukan hal itu, tidak, dia sudah melakukan akan tapi dia ingin berhenti, tapi berhentinya itu dia dengan cara melukai diri sendiri gitu tuh. Entah itu melukai diri sendiri, stres ataupun trauma. Itu tuh yang harus benar-benar dicegah dari diri kita sendiri. Iya ya, sampai kadang ada orang yang udah benar-benar depresi ataupun apa, sampai mereka tuh menyakiti diri sendiri, betul gak? Sampai ada yang keluarganya memberikan ataupun terapi buat dia, dibawa ke psikiater gitu kan ya, karena dia saking stresnya mencegah dari perilaku itu sampai mereka melukai dirinya sendiri. Kemudian bagaimana pendapat saudara Andini? Ya. Yang dikatakan Dan itu benar. Ingin menambahkan juga pergaulan bebas bisa merugikan diri sendiri, juga bisa merugikan keluarga jadi tercemar namanya di kalangan masyarakat, juga sekolahnya juga bisa, nama dia bisa jelek di sekolahannya, mau di keluarganya juga. Ya, terima kasih teman-teman ya. Kalian udah mengetahui dampak-dampak pergaulan bebas itu apa, ya kan? Sekarang yang menjadi faktor penyebab pergaulan bebas itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu? Ya, mungkin kurang pelajari agama, terus bisa juga kurang kasih sayang dari orang tua, sehingga anak ini menjadi brutal melakukan hal bebas Seenaknya. semena-mena. Iya. Coba Kak, Kak Andini coba. Ingin menambahkan dari Kak Nabila, bisa juga itu jadi teman sedekat lah, teman sebayanya, jadi ikut-ikutan gitu. Terus juga bisa karena lingkungan masyarakat tidak baik, kitanya bisa cepat Terbawa. bahasa ya. Terus juga bisa karena tadi orang tua kurang kasih sayang kedua orang tua, jadi caper ya. Juga bisa ikut-ikutan tren ya, gak mau ketinggalan zaman Gitu. Tapi kalau misalkan tadi kan kurang kasih sayang orang tua,
bagaimana kalau misalkan orang tuanya itu Apa ya, udah bentar dulu. memberikan kasih sayang kepada anaknya, tapi anaknya masih seperti itu bagaimana? Iya. Sebelumnya bentuk kasih sayang orang tua itu kan banyak ya Kak. Bukan berarti dia harus selalu menuruti apa kemauan anak, tapi yang anak butuhkan kasih sayang dari orang tua itu bener-bener dari hati gitu. Apa ya? Kan beda aja gitu. Kalau misalkan dia menuruti kan otomatis itu bentuk kasih sayang secara material. Beda lagi sama bener-bener bentuk kasih sayang, cinta kasihnya itu untuk anaknya. Nah, yang diperlukan anak itu yang itu bukan material itu sebenarnya masih bisa dicari. Anak pun walaupun enggak semua anak itu meminta kasih sayang berbentuk material, akan tapi yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak yang sudah terjerumus di pergaulan bebas itu kasih sayang dan juga cinta seorang orang tua itu, perhatiannya, rasa sikap peduli kepada anak ini. Jadi Harus bisa itu, membatasi juga ya. Jadi orang tua juga harus membatasi. Mm-mm. Itu termasuk salah satu bentuk kepedulian orang tua, kasih sayangnya orang tua. Ya. Berarti jika dari kakak-kakak sekalian ya, kumpulan dari faktor utamanya yang tadi kakak sebutkan itu kayaknya kurangnya apa ya, pembelajaran norma dan etika. Iya, jadi Sebenarnya norma dan etika, kalau kayak Kak Nabila tadi kurang mempelajari agama, kayaknya kalau masalah itu sih lebih ke orang tua itu ya. Lebih ke orang tua, gimana didikannya orang tua juga. Terus lingkungan juga ya tetap aja kalau misalkan lingkungannya orang-orang negatif semua sih emang terbawa. Susah. Jadi harus ada orang bener-bener yang peduli. Faktornya itu mungkin norma dan etika kurang gitu. Pendidikan. Berarti tadi yang dikatakan Kak Sahrul ya, kurangnya pemberian norma dan etika. Nah, kalau misalkan kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua, cara memberikan norma, pemberian apa itu? Etika dan norma kepada anaknya itu bagaimana? Ada yang berikan itu? saya Kak, kalau menurut saya sih ketika anak itu melakukan kesalahan kita harus langsung menegur. Contohnya hal yang kecil ya. Sekarang itu banyak sekali anak-anak putri ataupun yang putra masih di batas usia itu tidurnya jam 1, pulangnya jam 1. Ya, ada yang jam 2 bahkan sampai subuh itu baru pulang. Anak-anak itu belum cukup usia. Tapi kita harus bisa sebagai orang tua itu menindak langsung. Contohnya, ya hal tersebut itu sudah dilakukan banyak sih di luaran sana itu. Kita harus langsung menegur. Pokoknya sebagai orang tua itu harus membatasi. Contohnya umur masih beberapa tahun gitu kan. Pokoknya jam 10 harus pulang, ya gitu. Harus tegas. Sebagai orang tua tuh jangan kalah sama anak. Kalau misalkan anaknya lagi hanyut contohnya, kita harus bisa menarik. Nah, kalau misalkan kita dibebaskan nanti dia akan melunjak. Dia akan dusun gitu kan nanti. Iya. Dampaknya buruk lagi ke depannya. Berarti caranya itu lebih peduli mungkin ya. Cara itu mungkin harus lebih peduli. Ya meskipun marahnya orang tua itu sebenarnya sayang. Itu rasa kasih sayang itu bukan hanya dielus-elus, sayang, enggak. Tapi marahnya orang tua itu sayang, peduli. Hei, kamu jangan main motor aja. Gitu. Itu peduli, sebenarnya sayang. Khawatir takutnya kenapa-napa. Udah malam gak boleh main motor. Gitu. Jadi ketika anak itu sudah melakukan yang tidak baik ataupun kurang baik, ya langsung ditegur. Jangan takut sebagai orang tua ke anak. Itu saja sih menurut saya. Tapi ya kayaknya biasanya itu mungkin seorang anaknya ini yang belum bisa memahami bahwasanya kalau orang tua ini marah-marah tuh sayang loh gitu. Itu bagaimana itu caranya biar si anak ini paham loh gitu tuh. Saya mohon izin. Kalau menurut saya pribadi yang saya lihat pada orang-orang tua, kalau misalkan sulit untuk dinasehati ataupun masih membangkang, itu kita harus sebagai orang tua itu kita harus menyempatkan waktu
suruh anaknya duduk, diobrolin baik-baik. Jadi jangan marah aja, tapi suruh duduk, diobrolin. Dinasehatin gitu ya. Dinasehatin supaya anak itu mengerti apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut, mengerti sehingga anak itu tidak melawan gitu. Menurut saya seperti itu. Nah, faktor nggak sih? Iya, Oh iya. dari kita sendiri akar-akar. Berarti Bibi nakon Ya ada Langsung. lagi gitu Ini tuh gebak. tambah. Ada Katanya ada lagi Oh, gitu. Kemudian mana kopi gitu. betul. Wih. Ya. Kamu sama siapa? Sama Henry tadi ya. Berarti ini ya. Oh berarti baru Ini kelebak. baru Kita berekam sama arwahnya doang. nggak gitu. Berarti dari saya nanya, ya kita kembali lagi gitu kan ya? Ya, kembali lagi ke laptop. Iya. Meskipun nggak ada. Apaan? Udah malam, ngapain keluar-keluar? Riz, wala kamu surat? Udah manda padahal. Dia patahnya. Ya teman-teman lanjut lagi ya ke pembahasan apa sih faktor yang menyebabkan pergaulan bebas pada zaman sekarang itu. Oh, ada yang tahu? Faktornya itu faktor yang paling utamanya ada di diri kita sendiri. Terus ada faktor dari orang tua, lingkungan masyarakat, ekonomi, teman sebaya, dan juga perkembangan gadget ataupun internet, dan juga yang terakhir itu ada gaya hidup. Bagaimana? Teman-teman? Dibuka dulu gaya hidupnya seperti apa? Gaya hidup. Maksud dari faktor gaya hidup itu, jadi ya gaya hidup kita yang sekarang beda banget sama yang dulu. Kalau dulu itu kan penuh dengan aturan, dan kita pun sebagai anak nurut-nurut aja gitu kan sama orang tua. Beda lagi sama yang sekarang, malah kalau diatur sedikit langsung ngebantah, apa sih ini zamannya loh, ini trennya loh, ini gaya hidup kita loh gitu kan. Beda dengan zaman yang dulu gitu tuh. Kalau kita mau flashback ke zaman dulu, maksudnya gitu. Terus kalau dari faktor ekonomi, maksudnya itu jika ekonomi kekurangan, itu kan bisa mengakibatkan si anak itu jadi kayak frustasi. Jadi yang harusnya yang harusnya tren sekarang itu seperti ini, tapi kita tidak bisa mengikuti tren sekarang gitu tuh. akhirnya- Nah, akibatnya apa sih dari ekonomi itu? Jika ekonomi itu akibatnya dia bisa merampok, mencuri, itu kan termasuk salah satu. Akhirnya dia tuh bilang kurang kasih sayang itu dari situ mungkin. Iya, orang tua tidak bisa menuruti apa kemauan anak tuh. Izin menambahkan juga ya dari saya, tadi yang dikatakan Kak Ani kurang ekonomi gitu kan ya. Bisa aja jadi penyebab pergaulan bebas juga. Jadi kadang kita nih ngerasanya saya tuh kurang mampu gitu kan ya, kurang mampu dalam segala hal sehingga dia ingin kerja. Nah, kerjanya itu apa aja yang penting dapat duit gitu. Dia ngerasanya dari situlah bisa jadi faktor penyebab dari pergaulan bebas juga gitu kan. Mungkin dari kita contohnya baru lulus gitu kan ya teman-teman, baru lulus udah kerja aja soalnya orang tua nggak punya uang gitu kan. Terus saya juga pengen gaya loh ngetren kayak gini, malah dia kerjanya apa, mending yang dapat uang halal ya. Bisa aja mereka itu sampai jadi menjual diri, nauzubillah min zalik ya teman-teman, bisa menjual diri karena mereka itu hanya pikirannya yang penting dapat uang, dan yang penting saya itu punya ini, punya itu, punya segalanya gitu. Ya benar juga sih katakannya. Menambahkan juga ya Kak, yang dikatakan Kakak tadi itu benar, bahwasanya kalau misalkan ekonomi keluarga berkurang, otomatis dia mikir pengen
niatnya membantu, akan tapi nanti kalau semakin dia udah terjun di dunia kerja itu kan pasti beda kan prinsipnya. Saya ingin punya segalanya. Nah, jika dia sudah bekerja, otomatis dia tinggalnya nggak mungkin di rumah dong. Pasti ada keinginan saya pengen merantau lah ini. Nah, dari situ kan otomatis pantauan dia Orang tua. dengan orang tua itu kan berjaraknya jauh. Yang dari misalkan dari sini ke Serang aja jauh kan pantauannya, orang tua tidak bisa memantau langsung meskipun sekarang itu ada gadget, entah itu bisa video call ataupun hanya sekedar chat-chat, itu kan nggak mungkin orang tua mantaunya dari situ. Harusnya kan pantauan orang tua itu secara langsung ada gitu, biar kita bisa menjamin bahwasanya anak kita tuh tidak bergaul bebas gitu tuh. Nah, apalagi kalau misalkan udah masuk kerja itu pasti adanya namanya, pasti timbulnya adanya, "Ih, kok yang lain punya cowok, saya juga pengen punya cowok." Nah, dari situ kan pasti muncul Iya. pacaran. Nah, dari pacaran itu apa akibatnya? Bisa dia kalau misalkan pacarnya udah terjun ke pergaulan bebas, pasti ngajaknya minum-minum. Nah, dari minum-minum pasti adalah nantinya yang namanya pacaran di luaran itu pasti ada yang namanya pergaulan seks gitu tuh. Kalau udah seks pasti yang malu siapa? Kita, orang tua. Kita, Diri orang kita. Traumanya ke siapa? Diri kita dan juga orang tua. Akibatnya apa? Aborsi. Nah, aborsi kan, sedangkan aborsi itu kan di dalam undang-undangnya aja nggak boleh gitu tuh kan. Ada malah udah ada peraturannya gitu, norma-norma yang mengatur bahwasanya anak dini ataupun anak yang belum cukup umur itu kan tidak boleh melakukan aborsi, ataupun hamil di luar nikah itu kan nggak boleh. Itu yang mengakibatkan maraknya sekarang itu janda muda. Dari situlah Iya, kita jadi jamur. Janda pirang. bukan JM, ini mah janda Jamur. muda. Jamur. Janda jadi Sebenarnya kalau merantau sih ya, kayaknya nggak bisa dijadikan faktor yang bisa menimbulkan dampak negatif dari pergaulan bebas. Karena emang sebenarnya gini, tetap kembali ke bagaimana cara mengendalinya. Iya, dari Karena kalau emang merantau kan gini loh, ada perintahnya juga loh gitu tuh. Di kayak di Mahfudat kan, di Pondok Inti Hajil Fusoh, maka merantau lah. Ya kan? Merantau lah, karena dengan merantau tuh kan kita buat pengalaman juga. Cuman pengalaman mana yang harus kita ambil nih? Bukan pengalaman yang buruk. Nah, itu kan dari yang sebenarnya yang menimbulkan negatif itu kan dari bagaimana kitanya terus nggak mau ditegur. Kayak seorang pemuda ini kan nggak mau ditegur nih dinasehati. dengan semua apa sih faktor-faktornya dia yang membuat generasi itu rusak. Nah, ketika ditegur dia bilang, udah sih gaya-gaya saya, hidup-hidup saya. Kayak misalkan ada orang tua juga, jangan dibiarin loh, tekan anaknya kalau pengen sukses tapi nggak mau ngelarang anaknya loh gitu tuh. Kalau misalkan dia lagi bebas, nah udah sih biarin katanya. Didikan saya itu kan apa ya, bagaimana sih gitu tuh biar kita tuh bisa ngasih tahu mereka kalau itu tuh bisa ngerusak generasi semua apa ya, banyak generasi gitu tuh. Gimana gitu Cek? Itu jadi kan faktor utamanya tadi ada di diri kita sendiri. Jadi kan harusnya emang kita tuh sebagai diri kita sendiri harus mengetahui dan juga harus bisa mengontrol diri, baik itu emosi, perasaan, itu kan harus kita kontrol mana yang baik, mana yang buruk. Apalagi kita kan udah dewasa semua nih kan, Bisa harusnya membedakan. pasti tahu membedakan mana yang kalau misalkan ini baik ya berarti kita ikuti, kalau ini buruk ya jangan sampai diikuti gitu, udah tinggalin aja. Faktor utamanya sih ada di diri kita sendiri. Kalau misalkan Meskipun diri kita di- motivasi banyak yang disampaikan oleh motivator, entah pembuat buku, entah kiai-kiai, itu hanya 60%. Ya. Seterusnya itu supaya 100% itu dari diri kitanya. Sebenarnya dari diri kitanya. Jadi sebenarnya diri kita yang harus benar-benar membenahi diri. Maka dari itu penting sekali tadi yang sudah dibahas, kita harus menguatkan lagi spiritual kita, harus memiliki pendirian kita, akidah kita, yaitu khususnya umat Islam, Muslim gitu kan. Kita harus ini, karena di dalam Islam itu banyak sekali aturan-aturan, larangan-larangan, di mana perintah-perintah Allah harus dijalankan dan di mana perintah-perintah Allah itu harus dijauhi. Nah, disitulah ketika kita memiliki agama, kita bisa membatasi hal-hal tersebut. Mereka akan berpikir ketika akan melakukan sesuatu. Kalau misalkan kita memiliki agama, oh anak ini muslim, oh saya ini muslim, kok saya berbuat seperti itu? Apakah pantas saya sebagai muslim? Gitu kan? Dia pertanyaan supaya agama ini jadi patokan. Seperti itu.
Jadi orang tuh kalau misalkan nggak punya agama, mohon maaf ya, bukan Kristen, bukan dan lain sebagainya tuh. Tapi kalau misalkan memiliki agama tuh mereka memiliki keyakinan. Pasti ada aturan. Pasti ada aturan di agama masing-masing. Khususnya agama Islam. Di agama kita, alhamdulillah di sini agamanya Muslim semua. Nah, kita memiliki aturan apa yang telah diperintah Allah dan apa yang telah dilarang Allah. Maka dari itu diri kita juga harus dikuatkan dari hati kitanya. Kita harus bisa memaknai syahadat. Kita harus bisa memaknai rukun Islam dan rukun iman. Minimal itu saja. Supaya kita bisa membatasi. Itu saja. Ya. Baik teman-teman, tadi udah ya faktor sudah dibahas, dampak sudah dibahas gitu. Tadi faktornya ada dari diri kita sendiri, dari orang tua, dari faktor ekonomi, adapun dari gaya hidup kita di zaman sekarang ini gitu, betul. Jadi bagaimana kita cara mengendalikan diri kita sendiri ya. Nah, jadi benar juga yang dikatakan saudara Rizky gitu kan ya. Kita harus punya keyakinan, kita harus punya patokan yaitu agama. Jika kita punya keyakinan pasti kita juga ngerasa takut karena agama itu punya aturan. Dan sama kayak misalkan kayak orang tua, kita punya orang tua. Jika orang tua kita tegas, pasti kita melakukan sesuatu itu takut dimarahin orang tua kita. Nah, kita juga kalau misalkan keyakinan kita kuat, spiritual kita kuat, pasti kita juga ketika melakukan maksiat ataupun perilaku-perilaku yang gak baik, pasti kita juga mikir, takut karena ada Allah yang lihat gitu ya teman-teman. Benar. Oke teman-teman, tadi kita udah membahas pengertian pergaulan bebas. Teman-teman udah tahu ya contoh-contohnya seperti apa pergaulan bebas itu, faktor yang menyebabkan pergaulan bebas dan juga dampak dari pergaulan bebas itu apa ya. Nah sekarang bagaimana sih solusi dari pergaulan bebas ini? Solusi itu. Jadi solusi yang ini yang akan saya sampaikan itu, ini menurut saya Kak. Iya boleh. Yang pertama itu harus adanya pendidikan moral, baik dari orang tua, dari seorang guru ataupun dari lingkungannya. Moral itu kan yang namanya moral etika itu kan penting kan. Sekarang aja di sekolah aja yang nilai itu nggak ada apa-apanya gitu. Yang dipentingin itu kan moral. Yang lainnya juga ada pendidikan agamanya gitu tuh, agamanya harus dikuatin. Terus sama peraturan itu harus ditingkatkan, dan juga harus diterapkan baik itu di lingkungan rumah, keluarga, orang tua ataupun masyarakat yang lainnya tuh. Yang namanya peraturan itu harus ada gitu tuh, yang dimana setiap yang melanggar itu harus menerima konsekuensinya. Gitu. Berarti solusinya itu dari orang tua ya, masyarakat dan juga diri kita aja berarti mau apa enggaknya. Berarti masyarakat juga harus memiliki peraturan untuk warga gitu kan ya. Jadi misalkan ada salah satu warga gitu ya, salah satu warga yang anaknya itu emang bener-bener kayak pergaulannya itu bebas gitu ya, bebas. Nah berarti dari masyarakat itu juga pemuda ataupun ketuanya gitu ya, tokoh masyarakatnya memberikan hukuman juga, diberikan hukuman. Jadi misalnya gini Kak, di satu kampung ini di minimal batas pulang malamnya itu yang biasa kita ketemu itu kan di komplek ya. Biasanya itu kan jam 10 udah nggak boleh ada yang bertamu. Kalaupun ada yang bertamu kan harus wajib lapor ke satpam. Minimal yang seperti itulah gitu yang harus diterapkan. Di kampung juga harusnya ada sih Kak, biar jadi orang-orang tuh kan pada mikirnya kampung itu bebas gitu. Padahal kan sebenarnya kampung itu loh yang lebih diutamakan itunya jam-jamnya. Iya. Benar, berarti harus ada aturan dan juga hukuman gitu ya, biar berjalan aturan itu. Ada lagi? Kak? Saya Kak. Baik, silahkan. Menurut saya pribadi ini solusinya
Ya sebenarnya sederhana ya, tapi sedikit agak dipaparkan. Menurut saya dari pertemanannya. Khairu ashabi man yadullu ala khairi. Jadi sebaik-baiknya teman itu ialah yang mengajak kebaikan. Kita harus mendekati orang-orang yang baik. Diri kita nih, kita harus sadar, hati kita ini harus disadarkan oleh diri kita ini ya, sebagai orang-orang pelaku-pelaku bebas gitu ya, pergaulan bebas. Kita harus sadar dalam hati kita itu supaya kita mendekatkan kepada teman-teman yang baik. Tidak apa-apa, bukan berarti saya melarang untuk dekat, berinteraksi kepada orang-orang yang melakukan hal tersebut, tapi kita harus bisa membatasi itu ya, yang pertama. Dan yang kedua itu ya, saya udah mendengar dari saudari Ani bahwa harus memiliki dasar agama, memiliki spiritual yang kuat, yang tadi sudah dipaparkan di dalamnya juga. Menurut saya udah jelas dan sudah masuk solusi. Kita harus memiliki akidah yang kuat gitu, supaya kita memiliki jiwa ataupun perasa kita sehingga kita takut kepada Allah ya. Dan melakukan hal apapun itu kita takut kepada Allah, apa yang telah dilarang dan apa yang telah diperintah Allah, sehingga orang itu melakukan dan menjauhi hal-hal tersebut. Intinya seperti itu sih. Ada 2 poin. Iya. Tadi yang dikatakan Kak Rizky ada 2 poin ya. Sadar diri, sama membenahi diri dan mendekatkan kepada teman-teman yang baik gitu. Kita mencari teman yang baik gitu ya. Karena emang benar sih, teman-teman itu yang bisa membawa kita itu kemana, baik buruknya kita. Soalnya ada contoh itu masalah sholat aja. Nih, contohnya kita berteman dengan orang yang tidak sholat. Hanya contohnya Kak Sahrul ini orang yang rajin sholat di salah satu teman-temannya, sehingga dia akan melakukan sholat itu akan canggung kalau misalkan teman-temannya nggak pernah sholat. Nah, kalau misalkan teman-teman kita semuanya rajin sholat, ada satu orang yang tidak pernah sholat, dia akan ikut. Iya benar. Maka dari itu kita harus dekat kepada teman-teman yang baik ya. Bukan berarti harus menjauhi orang-orang yang buruk. Kita harus bisa menasehati, karena kewajiban kita sebagai umat muslim harus peduli ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus mengajak, kita harus menegur kalau misalkan salah. Kalau misalkan ada perbuatan yang mungkar, yang salah, kita harus bisa menegur. Itu kewajiban seorang muslim. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan sebodoh amat. Ya, bukan berarti suruh menjauh kepada orang-orang yang nakal. Setidaknya kita harus membatasi hal tersebut. Ya kan ada istilah juga, kalau kita pengen keikutan, kalau tubuh kita pengen wangi, ya berarti kita berteman dengan penjual pewangi. Cuman kita pengen bau, ya berarti silakan berteman dengan penjual bawah. Iya. Maka dari kedua perbedaan itu kan pasti kita tahu lah gitu. Kita maunya yang wangi apa yang enggak gitu. Ya. Tapi bukan berarti kita melarang ya sebenarnya. Bukan berarti Hanya kita lebih melarang. membatasi. Nanti ada dengan pendapat kayak gini ada yang wah fanatik nih orang. Bukan, kita bukan fanatik loh. Ini solusi gitu. Katanya pengen positif, pengen sukses, lebih pengen baik. begini, Supaya tapi generasi bangsa ini baik gitu. tapi nggak bisa memilih jalan yang benar. Gitu. Satu sih, harus sadar diri. Ya nggak SD sih? ya, benar. SD kembali kepada kita, diri kita sendiri. Gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lainnya. Silakan, tidak apa-apa. Ya. Kak Andini, silakan. Cukup. Nah, ya udah. Baik teman-teman, mungkin sudah cukup ya. Tadi solusinya udah banyak dipaparkan oleh teman-teman sekalian. Yang pertama itu sadar diri, kita mungkin harus mendekatkan diri gitu ya, harus mencari teman yang baik juga, jangan sampai kita terbawa kepada yang buruk. Gitu. Terus apalagi?
adanya pendidikan spiritual gitu ya. Mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat kita bahas gitu kan. Tadi teman-teman sekalian udah pada tahu ya bagaimana cara mengatasinya, dampak-dampaknya, faktor dan lain-lain sebagainya. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan hari ini? Orang tuanya harus menasehati. Baiklah, kesimpulan dari obrolan pada saat ini yaitu menurut saya yang pertama dari diri kita sendiri khususnya yang harus sadar diri, introspeksi diri ya, karena motivasi yang disampaikan orang-orang itu tidak sampai 100% kita akan mengubah kita, akan tetapi diri kita yang akan sampai kepada 100%. Dan pendidikan seorang bapak ataupun ibu, orang tua itu kita harus tegas, harus tidak takut kepada anaknya untuk menegur ketika anaknya memiliki kesalahan. Dan ada lagi kita harus memiliki dasar yaitu pokoknya ini yaitu akidah. Ya, keyakinan kita harus memiliki agama. Entah agamanya apapun itu, yang penting setiap agama itu pasti memiliki peraturan. Khususnya yaitu agama Islam. Yang kita anut sekarang, yang semuanya ketika kita berdiskusi ini alhamdulillah kita berada di posisi agamanya agama Islam. Maka dari itu di dalam agama tersebut banyak sekali hal-hal yang diperintah oleh Allah dan hal-hal yang dilarang. Dan yang terakhir kita harus bisa berikhtiram, menghormati orang tua. Ya, sebagai pemuda ketika dilarang ataupun dinasehati oleh orang tua harus nurut, harus taat. Kalau misalkan kita tidak taat, kita akan tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ridallah fi ridhoi walidain wa suhtullah fi suhti walidain. Keridhaan Allah itu terdapat ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu terdapat murkanya orang tua. Maka dari itu kita harus taat, takzim. Itu kewajiban kita sebagai anak untuk taat dan ihtiram kepada kedua orang tua kita. Kemudian contohnya yang terakhir ini, ustadz ataupun guru-guru di luar sana itu sama halnya orang tua kita. Birrul walidain wa ta'atul ustadz ada di pepatah. Ya, kita harus taat. Apa yang disampaikan ustadz, balik kiai, guru, dimanapun itu yang telah mengajarkan meskipun satu huruf, kita harus taat, didengarkan dan dilakukan. Itu saja kesimpulan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Ya, silakan kembali ke ketua kelompok. Ya, tadi udah ya disimpulkan oleh saudara Rizky ya. Terima kasih. Sekarang sesi memberikan kritik dan saran pertemuan pada malam ini. Ada yang akan memberikan kritik dan sarannya siapa? Ya, silakan. Mungkin untuk kritiknya ya lebih ke apa ya, harus percaya diri lah, mengeluarkan gagasannya masing-masing, karena ini juga kurang membuat efektif gitu. Jadi sarannya harus lebih saling mengadu argumen lah, walaupun itu salah kan kita di sini kan mencari solusi. Betul, diadakan diskusi kan mencari solusi. Nah itu dari situ kita tahu nih mana yang benar dan mana yang salah dari kita. Biar lebih efektif aja sih, harus lebih aktif lagi gitu buat yang lainnya, biar nggak ini aja yang ngomong, yang lain juga harus ngomong gitu kan. Seperti itu aja kalau yang penting dari saya. Ada yang lain? Untuk pertemuan yang akan datang akan dilaksanakan kapan lagi nih teman-teman? Gimana ketua? Nanti kita diobrolin lagi ya di grup WhatsApp ya. Oke, siap. Oke, kalau begitu semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita juga bisa
Indro.